Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam, diberikan hidayah di atas sunnah Nabi SAW, yang merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dan kita untuk menjaga dua nikmat itu dan mensyukuri dua nikmat itu dengan kita terus mengaji, dengan terus belajar Al-Quran dan Sunnah, dan gak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kita wajib terus talabul ilmi. Wajib kita belajar kepada guru-guru, kepada ustadz-ustadz yang akidahnya jelas, manhajnya jelas, yang mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu yang wajib kita belajar. Enggak boleh kita belajar dengan ahlul bid'ah, tidak boleh selama-lamanya. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis sa'ah ayul tamasal ilmu 'indal asaghir." Di antara tanda-tanda kiamat, orang menuntut ilmu kepada al-asaghir. Kata Imam Abdullah ibn Mubarak, al-asaghir yaitu ahlul bid'ah. Itu ahlul bid'ah. Enggak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Kita wajib belajar kepada guru atau ustadz yang betul-betul berpegang teguh kepada Quran, berpegang teguh kepada sunnah, yang dia memahami dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman salafus saleh, dan dia mengamalkannya. Sebab kita ingin selamat, karena pemahaman yang maksum, pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka tidak pernah berkumpul di atas kesesatan. Nabi bersabda SAW, "Innallaha la yajma'u hadhil ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Yang dimaksud dengan umat di sini itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim, "Innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami' 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul di atas kesesatan. Pemahaman para sahabat, pemahaman yang maksum, dan kita wajib mengikuti jejak mereka. Enggak boleh kita berpaling dari pemahaman mereka sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Karena ini jalan selamat, jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan, jalan yang membawa manusia kepada keridhaan Allah, jalan yang akan membawa manusia ke surga. Karena jalan menuju kepada Allah hanya satu, bukan dua. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqima." Ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalanku yang lurus. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang ayat ini, kata Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW khata, Nabi menggaris
biyadihi khattan, dengan tangannya satu garis. Thumma qala hadza siratullahi mustaqima. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa wa 'alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Thumma tala qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menggaris satu garis. Di satu garis, kemudian Nabi mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi menggaris lagi di kanan kirinya beberapa garis. Satu garis yang pendek-pendek di sebelah kanan, sebelah kiri juga garis yang pendek-pendek. Kata Nabi SAW, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Enggak ada satupun jalan dari jalan-jalan ini melainkan ada setan yang mengajak kepadanya. Jalan ini kata Nabi subulun mutafarriqah. Jalan ini merupakan jalan yang menceraikan manusia dari Allah. Jalan ini merupakan jalannya golongan-golongan yang sesat, aliran-aliran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat yang Nabi garis ini. Kata Nabi, mesti ada pemimpinnya yang mengajak manusia kepadanya. Mesti ada setan yang mengajak manusia ke jalan itu. Kemudian Nabi membaca ayat dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'us subul. Jadi kalian mengikuti jalan yang lain. Jalan yang lain dijelaskan oleh Imam Mujahid sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan juga yang lainnya. Kata beliau yang dimaksud dengan subul di sini yaitu jalannya ahlul bidah. Jalannya ahlul bidah. Dan kamu ikuti jalan-jalan itu. Fatafarraqa bikum as-sabili, maka kalian bercerai-berai jalan-jalan Allah SWT. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi jalan ini yang membawa manusia kepada keselamatan, kepada kebahagiaan, kepada keridhaan, ke surga hanya satu. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Ketika ditanya siapa yang satu ya Rasulullah? Al-jamaah. Kata Nabi umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahih di juz yang pertama. Di hadis nomor 203 204. Satu yang selamat yang membawa kepada keselamatan satu yaitu al-jamaah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak bahwa satu yang selamat itu ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi, itu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Yang mengikuti aku, para sahabatku. Jadi orang yang selamat itu yaitu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini jalan selamat. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, yang harus kita ikuti jalannya para sahabat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'adahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang pertama yang terdahulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin ansar, walladzina tabauhum bi ihsan,
dan orang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian adalah kemenangan yang besar. Antum perhatikan, tolong semuanya perhatikan. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin itu siapa? Muhajirin siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansar, orang-orang Ansar yang mereka masuk Islam, yang mereka tinggal di Madinah. Dua ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW. Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Ansar. Allah menyebutkan dalam ayat ini walladzina taba'um ihsan, dan orang mengikuti mereka dengan baik. Mereka Muhajirin Ansar artinya para sahabat. Sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan wafat dalam keadaan Islam. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Kemudian walladzina taba'uhum, orang mengikuti mereka, berarti tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tabi'in yaitu orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Tabi'ut tabi'in, orang yang bertemu dengan tabi'in dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat, dengan baik, artinya mereka Islamnya dengan baik, akidahnya benar, manhajnya benar, mengikuti pemahaman sahabat, dan dia mengamalkan Islam dengan benar, dengan ikhlas dan ittiba', maka Allah redha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka. Kalau kita ingin diredhoi oleh Allah SWT, kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Pemahaman ini penting dalam kita beragama. Kalau enggak, kita sesat. Wajib mengikuti pemahaman sahabat, pemahaman yang maksum, yang akan menyelamatkan manusia dari berbagai macam perpecahan dan kesesatan. Kemudian Allah jamin lagi mereka dengan apa? Wa'ada lahum jannat. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini wajibnya mengikuti mereka kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam kita beragama ini, ikuti pemahaman para sahabat. Ini jaminan mendapatkan ridha dari Allah dan jaminan mendapatkan surga. Satu lagi ayatnya, antum lihat lagi di dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Allah menyebutkan dalam ayat ini, barang siapa menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ketika Allah turunkan ayat ini, kaum mukminin yang ada pada saat ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW siapa? Saya ulangi lagi. Kaum mukminin yang Allah sebutkan dalam ayat ini, ketika ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, siapa kaum mukminin pada waktu itu? Para sahabat. Maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, artinya mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, wa sa'at masira, dan neraka jahanam sejelek dari tempat kembali. Jadi nggak boleh mengikuti jalan yang lain, nggak boleh mengikuti pemahaman yang lain, nggak boleh kita beragama dengan cara beragama yang lain. Kita wajib beragama dengan cara beragamanya para sahabat.
Karena orang-orang yang berilmu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran para sahabat pertama kali. Orang yang berilmu. Orang yang paham tentang Quran dan Sunnah pertama kali para sahabat. Dan orang-orang yang mengamalkan agama Islam pertama kali para sahabat. Mereka yang pertama kali Islam. Mereka yang pertama kali berhijrah. Mereka yang pertama kali berjuang, berjihad. Dan juga mereka yang menolong agama Islam ini sampai agama ini tegak di muka bumi ini. Mereka yang pertama kali. Maka Allah redha pada mereka. Dan Allah jamin semuanya para sahabat dengan surga. Allah jamin mereka wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semua mereka kami jamin dengan surga. Para sahabat generasi yang terbaik dari umat ini. Enggak pernah ada pada sebelumnya, enggak pernah ada juga pada masa yang akan datang. Enggak pernah ada. Maka Nabi menyebutkan khairun nasi qarni. Dan berarti yang lain disebutkan khairukum qarni. Dan mereka yang disebutkan khairu ummah qarni. Adapun khairul qurun enggak ada riwayatnya. Meskipun dibawa oleh para ulama. Riwayat yang sahih semuanya khairun nas atau khairukum atau khairu ummati, sebaik-baik umatku pada masaku. Pada masa Rasulullah siapa? Para sahabat. Tsumma alladziina lahum, kemudian yang sudahnya para tabi'in. Tsumma alladziina lahum, kemudian yang sudahnya para tabi'in. Hadis ini mutawatir. Mutawatir diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah. Masalah pemahaman penting dalam kita beragama supaya kita selamat, karena banyaknya firqah, banyaknya golongan, banyaknya aliran, banyak pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Bab kita hidup hanya sekali ini. Kalau kita sesat, kita rugi dunia dan akhirat. Karena hidayah di atas Islam dan Sunnah lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena kita semuanya diciptakan oleh Allah Taala untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan jalan kita yang harus kita tuju, jalan Islam ini agar kita masuk ke dalam surga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Ini penting saya sebutkan sebagai muqaddimah supaya antum paham. Jalan ini jalan yang hak. Yang ini wajib kita ikuti. Kalau kita kata, orang mengatakan kenapa kita mengikuti pemahaman salafus saleh? Kenapa kenapa kita wajibkan orang demikian? Karena Allah yang memerintahkan demikian untuk mengikuti jalan ini. Dan Rasulullah memerintahkan demikian untuk mengikuti jalan ini. Jalan-jalan ini yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah. Jalan ini yang akan membawa manusia kepada keselamatan. Jalan ini yang membawa manusia kepada kebahagiaan. Jalan ini yang akan memasukkan manusia ke dalam surga Allah. Enggak ada jalan yang lain. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, semua jalan menuju kepada Allah tidak akan sampai kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu akan menyampaikan manusia ke surganya. Selain itu tertutup semua jalan. Jalan ini akan membawa manusia ke surga. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini penting. Dalam kita hidup ini kita harus punya niat yang benar dan pemahaman yang benar. Dua tonggak yang besar kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, yaitu niat yang benar, ikhlas. Yang kedua pemahaman yang benar, tegaknya agama di atas dua ini. Niat yang benar dan pemahaman yang benar. Beliau bawakan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ikhwan fillah, azakumullah, ini sebagai muqaddimah. Sekarang kita akan bahas sebagaimana yang kita akan kaji pada hari ini, yaitu tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Saya bacakan hadisnya dan saya akan jelaskan. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in bi hubbil masakin wa an adnuwa minhum wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi wa an asila rahimi wa in jafani wa an ukthira min la hawla wa la quwwata illa billah wa an atakallama bi muril haqq wa la ta'khudni fillahi lawmata la'im wa alla as'alan nasa syai'a. An Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu an, qal, ia berkata, awsani khalili SAW, kekasihku Nabi Muhammad SAW telah berwasiat kepadaku bisab'in, dengan 7 wasiat. Itu 7 hal. Bihubbil masakin, yaitu mencintai orang miskin. Kemudian Nabi SAW berwasiat yang pertama bihubbil masakin, untuk mencintai orang miskin. Wa an adnuwa minhum,
dan untuk mendekat kepada mereka. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Dan beliau berwasiat agar aku melihat kepada orang yang di bawahku. Beliau memerintahkan agar melihat kepada orang yang berada di bawahku. Wa la anzura ila man huwa fawqi, dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Wa an asila rahimi wa in jafani. Yang ketiga, beliau memerintahkan supaya aku menyambung silaturahim, tali kekerabatan, meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Yang keempat, wa an uktsira min la haula wala quwwata illa billah. Dianjurkan agar aku memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, wa an atakallama bimuril haqq. Aku diperintah untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Wala takhudni fillahi laumata laim. Dan yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah di jalan Allah. Dan yang ketujuh, wa alla as'alan nasa syai'a. Dan beliau melarang agar aku tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia. Jadi beliau melarang untuk minta-minta sesuatu kepada manusia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan ini lafadznya Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasr Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di nomor 2166. Hadis ini sahih. Kita akan bahas satu persatu dari hadis ini. Adapun biografi Abu Dzar saya enggak baca. Beliau termasuk minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, di dalam hadis ini, yaitu Nabi memberikan wasiat kepada Abu Dzar, yang pada hakikatnya wasiat ini kepada kita semua kaum muslimin, yaitu bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Bihubbil masakin wa an adnuwa minhum, mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Jadi wasiat Nabi untuk dekat kepada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang dia mampu untuk mencari nafkah, tapi pas-pasan hidupnya. Adapun fakir adalah orang yang sulit untuk mencari maisha. Dia sulit, ini fakir. Ada juga yang dibalik oleh para ulama tentang definisi fakir dan miskin. Ini saya sebutkan dalam buku Kiat-Kiat Islam dalam mengatasi kemiskinan. Sebagian ulama menjelaskan fakir itu adalah orang yang dia punya hari itu tapi nggak mencukupi. Adapun orang miskin, dia masih punya usaha tapi tidak mencukupi. Dia fakir, miskin, dan dua ini berhak untuk mendapatkan zakat dan juga sedekah. Dan kita disuruh mendekat kepada orang-orang miskin. Dan orang-orang miskin yang terhormat, yang mulia, yang menjaga diri, yang tidak minta-minta kepada manusia. Tentunya kalau disebutkan miskin di sini atau fakir di sini, yaitu orang-orang miskin yang dia beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang melaksanakan sholat yang 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dan yang lainnya. Itu yang dikatakan orang fakir miskin yang kita diperintahkan untuk cinta kepada mereka dan dekat kepada mereka. Sebab ada orang miskin yang dia fasik, ada orang miskin yang dia jahat, yang fajir, ada orang miskin yang dia tidak sholat. Ada tidak? Banyak miskin dia nggak sholat, dia nggak puasa. Bukan yang seperti ini yang dimaksud dalam hadis ini. Yang disuruh kita cinta kepada orang miskin, yaitu orang-orang miskin yang melaksanakan ibadah kepada Allah, yang nanti saya akan sebutkan ayat-ayatnya.
Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang orang miskin, antum lihat di halaman 25. Di halaman 25. Kata Nabi SAW, "Alaisal miskin billadzi tarudduhu tamratu wat tamratan, wala luqmatu wal luqmatan, innamal miskinu al muta'affifu. Iqra'u in syi'tum la yas'aluna an-nasa ilhafa." Orang miskin itu bukanlah orang yang berharap agar diberi 1 atau 2 butir kurma dan sesuap atau 2 suap makanan. Orang miskin adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya. Baca firman Allah, jika kamu mau, la yas'aluna an-nasa ilhafa, yang mereka tidak minta-minta secara paksa kepada orang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Jadi kita disuruh untuk mendekat kepada orang-orang miskin. Makanya nggak boleh orang itu sombong. Sombong itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sombong itu. Dan orang-orang yang sombong di dunia, yang tidak memperhatikan orang-orang miskin, Allah menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan, mereka orang yang sombong ini akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan. Antum lihat di halaman 29, halaman 30. Yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amthal adh-dhar fi suwar rijal yanshahumudh dhullu min kulli makan fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas ta'aluhum narul anyar yusqawna min usarati ahli nar tinatal khabal. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan dikumpulkan laksana semut-semut kecil dalam bentuk laki-laki. Kehinaan mengelilingi mereka dari setiap tempat, lalu mereka digiring menuju sebuah penjara dalam neraka Jahannam yang bernama Bulas. Api yang sangat panas mengepung mereka. Mereka diberi minum dari cairan atau keringat atau nanah penghuni neraka, yaitu tinatul khabal. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Humaidi, Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Dari sahabat Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu. Jadi dihinakan orang-orang yang sombong. Kemudian Allah menyuruh kita untuk mendekat kepada orang-orang miskin, berkumpul bersama orang-orang miskin, bersabar bersama mereka. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 28, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا." Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, untuk melihat di halaman 31, "Dan bersabarlah engkau," artinya bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkumpul bersama orang-orang miskin, bersabar bersama mereka. Nabi menyebutkan, di sini disebutkan bahwa datang beberapa pemuka Quraisy berbicara kepada beliau, tetapi mereka enggan duduk bersama orang-orang miskin. Dan mereka menyuruh beliau agar mengusir orang-orang fakir dan miskin yang berada bersama beliau. Maka masuklah dalam hati beliau keinginan untuk mengusir mereka, dan ini terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Lalu Allah turunkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 52, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajha wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajha ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihi min syai' fatatrudahu fatakuna minadh dhalimin." Dalam surah Al-An'am ayat 52. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Rabbnya di pagi hari dan petang hari. Mereka mengharapkan wajah Allah SWT.
Dan tidak ada tanggungan bagi kamu untuk menghisap mereka sedikit pun juga. Dan tidak ada tanggung jawab bagi mereka untuk menghisap kamu sedikit pun juga. Dan janganlah kamu mengusir mereka, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Saya bawakan ayat yang pertama dulu. Yang tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa wa kana amru furuta. Dan adalah kamu sabar bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan petang, yang mereka mengharapkan wajah Allah, dan janganlah pandanganmu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan urusannya semuanya melewati batas atau urusannya berantakan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat ini, yaitu Nabi disuruh ijlis ma'al ladzina yadhkuruna Allah wa yuhallilunahu wa yahmadunahu wa yusabbihunahu wa yukabbirunahu wa yas'alunahu bukratan wa 'ashiyya min ibadillahi sawa'un kanu fuqara aw aghniya aw aqwiya aw du'afa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, hendaklah kamu Muhammad duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Mereka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah waktu pagi dan petang dari hamba-hamba Allah. Apakah mereka orang-orang fakir, atau mereka orang-orang kaya, atau mereka orang-orang yang kuat, atau mereka orang-orang yang lemah. Kemudian disebutkan ayat ini dikatakan turun tentang orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, asyrafi Quraisy, ketika mereka minta kepada Nabi untuk duduk bersama mereka, tapi jangan ada orang-orang miskin yang ikut, seperti Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, Ibn Mas'ud. Maka Allah tegur seperti ayatnya, wala tatrul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha. Dan disuruh Nabi untuk sabar bersama mereka. Maka disebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 52, wala tatrul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatudahum fatakunu minadh dhalimin. Jangan kamu usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka waktu pagi dan petang, yang mengharapkan wajah Allah. Bukan tanggung jawab kamu untuk menghisap mereka, dan bukan tanggung jawab mereka untuk menghisap kamu. Dan janganlah kamu mengusir mereka, kamu termasuk orang yang zalim. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat ini. Jadi jangan kamu mengusir orang-orang fakir dan miskin. Jadi di sini dimaksudkan yaitu orang-orang Quraisy Mekah itu minta kepada Nabi agar kalau Nabi mau mendakwakan mereka, khusus mereka aja, jangan gabung dengan orang miskin. Jadi kalau bikin pengajian itu orang-orang kaya aja, orang miskin nggak boleh hadir. Maksudnya begitu. Orang kaya nggak mau kalau orang miskin. Allah turunkan ayat ini. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Jadi orang miskin ditinggalkan. Cukup orang-orang kaya aja. Hati Nabi waktu itu hampir condong. Hati Nabi ketika mereka, karena tokoh-tokoh Quraisy diharapkan kalau mereka masuk Islam bermanfaat. Sedangkan orang-orang miskin ditinggalkan, ditegur oleh Allah Ta'ala. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin, faqala al-musyrikuuna lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam, utrud haula'i la yajtari'una 'alaina. Wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal
wa rajulani lastu usammiha fa waqa'a fi nafsi Rasulullah ma syaa Allah ay yaqa fa haddatha nafsahu fa anzalallahu ta'ala wa la tatrul ladzina yad'una rabbahum bil ghadwi wal 'ashyi yuriduna wajha. Rawahu Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6 orang. Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, usir mereka itu dari majelis ilmu ini, usir. Supaya mereka enggak berani kepada kami, enggak kurang ajar kepada kami. Dan aku, kata Sa'ad bin Waqqas, aku, Ibnu Mas'ud, seorang dari Hudzail, Bilal, dan 2 orang yang aku tidak sebut namanya. Maka terjadi pada diri Rasulullah untuk mengusir mereka karena mengharapkan Islamnya orang-orang Quraisy. Terjadi dengan kehendak Allah. Maka Allah turunkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 52 yang tadi ayatnya. Dan kamu usir orang-orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Di sini disebutkan yaitu orang-orang minas sabiqin awwalin yang pertama masuk Islam. Ya, setelah Abu Bakar masuk Islam, Khadijah masuk Islam, Waraqah bin Naufal, dan kemudian yang lain. Nah, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, kemudian Bilal bin Abi Rabah, dan yang lainnya. Mereka nggak mau duduk bersama orang-orang fakir, orang-orang musyrik Mekah ini. Maka Allah tegur mereka. Di sini ada pelajaran buat kita semuanya. Bahwa kita diperintahkan untuk berlaku ikhlas karena mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin ini yang dia berdoa kepada Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Bilal, Abu Dzar, ini orang-orang miskin semuanya. Orang-orang miskin. Mereka orang Quraisy Mekah ingin menyingkirkan orang-orang ini. Mereka hanya minta mereka sendiri. Makanya di sini disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang ikhlas karena Allah. Maka kita diperintahkan untuk ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian juga dapat diambil di sini dari hadis ini, wa yustafadu min hadzal hadits, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika memberikan syarah tentang hadis ini di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau menjelaskan di sini. Kata beliau, dapat kita ambil dari hadis ini, itu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu bahwa annal insan yanbaghi lahu ay yakuna julasa'u min ahlil khair alladzina yad'una Allah sabahan wa masa'an yuriduna wajha. Hendaklah manusia teman-temannya dia, orang yang dekat dengan dia, itu orang-orang baik. Dari orang-orang yang selalu berdoa, beribadah kepada Allah waktu pagi dan petang, yang mengharapkan wajahnya. Jadi orang yang dekat dengan kita, teman kita, orang yang ikut kepada kita, orang-orang yang baik. Meskipun dia orang-orang miskin, meskipun dia orang-orang papa, meskipun dia orang-orang gak punya, yang dekat dengan kita orang-orang miskin. Bukan orang-orang kaya, bukan. Bukan duduk bersama mereka atau ngajinya sama mereka, bukan. Ngajinya mereka orang-orang kaya gak mau di masjid. Maunya di mana? Di hotel, di pantai maunya. Ini gak boleh seperti ini. Allah tegur dengan ayat ini. Kalau Allah pernah menegur Rasulullah SAW, termasuk menegur siapa? Kita juga. Gak mau dia berdesak-desakan begini di masjid, gak mau. Orang kaya, kok desak-desakan gak mau. Enaknya biar bayar gak apa-apa jutaan, yang penting di hotel. Wah, ustadznya juga mau lagi. Ini kebodohan. Ini teguran dari Allah SWT. Orang yang dekat dengan kita, yaitu orang-orang miskin yang taat kepada Allah, yang berdoa kepada Allah. Dan bukan sahibul ma'asi, bukan orang yang berbuat maksiat. Jadi jangan ngaji didampingi sama artis. Ini kebodohan juga. Kebodohan. Mesti yang dekat siapa? Orang yang hafal Quran, hafal hadis. Sehingga kalau si ustadz salah, yang negor siapa? Pendampingnya. Kalau artis bisa negor apa? Ustadz, asan kita nyumbang lagu, Ustadz.
Sekarang belum, tapi nanti suatu waktu dibisikin sama penyanyi ini. Kan kebodohan. Yang dekat dengan dia di kanan kirinya orang-orang saleh yang hafal Quran, hafal hadis. Sebagian para ulama terdahulu demikian. Kalau salah ditegur. Kalau artis baca Quran gak bisa, gimana menegurnya kalau ustaz salah? Jadi mestinya orang-orang saleh, meskipun dia orang miskin tapi dia saleh. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan lagi, rahimahullah, kata beliau, wa alla yahtamma bil jusi ma'al akabil wal ashraf wal umara wal wuzara wal hukam, bal la yanbaghi an yajlisa ila haula illa an yakuna fi dzalika maslahah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan tidak boleh kita menghususkan atau mementingkan untuk duduk bersama para pembesar atau orang-orang yang mulia atau para tokoh atau ulil amri atau para menteri atau para hakim. Bahkan sepatutnya kita tidak duduk bersama mereka. Sepatutnya kita nggak duduk bersama mereka. Illa ayyakuna fi dzalika maslahah, kecuali ada maslahat untuk kita dakwahkan. Di sini sebutkan maslahatnya apa, kata Syekh? Dicontohkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, illa ayyurida ayyamurahum bima'rufin aw yanhahum an munkarin. Kecuali kalau dia akan menyuruh yang ma'ruf atau mencegah yang mungkar. Kan orang bangga kalau duduk dengan orang kaya, dekat dengan orang kaya, bangga. Enggak ada keutamaannya. Enggak ada keutamaan. Atau dengan pembesar, dengan menteri, enggak ada keutamaan. Enggak ada keutamaan sama sekali. Jadi tidak patut seorang dai duduk bersama mereka, enggak patut. Seorang talibul ilm, seorang dai enggak patut duduk bersama mereka. Kecuali kalau tujuan untuk dakwah, mengajar. Tapi bangga dengan duduk para pembesar enggak boleh. Dilarang dalam Islam. Kecuali ada maslahat. Kemudian juga disebutkan lagi di sini, amma mujarrul uns bi mujalasatihim wa inil jah bi annahu jalasa ma'al akabir aw ma'al wuzara aw ma'al umara aw ma'a ulatil umur fa hadza ghardun la yuhmadu alaihi al-abd. Perhatikan ini. Adapun semata-mata orang duduk bersama mereka. Siapa mereka di sini? Para pembesar, para tokoh, orang-orang yang dianggap mulia, ulil amri, orang-orang kaya dan yang lainnya. Kalau semata-mata duduk bersama mereka, mengharapkan kemuliaan dari mereka, atau duduk bersama para tokoh, atau menteri, atau umara, atau ulil amri, fahadha ghardun la yumat. Ini tujuan yang tidak dipuji sama sekali. Nggak ada keutamaan dan tidak terpuji. Tidak terpuji, sama sekali nggak terpuji. Innama yuhmadu alal julusi ma'a man kana atqa lillah min ghaniyin wa faqirin wa haqirin wa syarif. Sesungguhnya dipuji duduk bersama orang-orang yang takwa kepada Allah. Dipuji kita duduk bersama orang-orang yang takwa kepada Allah. Apakah dia orang kaya yang takwa kepada Allah, orang fakir yang takwa kepada Allah, orang yang hina yang takwa kepada Allah, atau orang yang mulia yang takwa kepada Allah. Al-madaru kulluhu ala ridallah azza wa jal. Semuanya berputar dan berporos kepada niat untuk mencari wajah Allah. Keikhlasan, bukan ketenaran, bukan pamer, bukan mencari harta, bukan kedudukan, bukan ingin dikenal, bukan. Semuanya ingin mencari wajah Allah Taala. Keikhlasan ini akar yang paling penting dalam kita beragama. Wa ala mahabbati man ahabballah, dan duduk bersama orang-orang yang cinta kepada Allah Taala. Maka orang itu akan mendapatkan manisnya iman. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia bawakan dua ayat dari tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, dan juga dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada satu ayat lagi yang perlu ditambahkan. Tadi sudah surah Al-Kahfi, ya, ayat 28, Al-An'am ayat 52, satu lagi surah Thaha ayat 131. Surah Thaha. Kemudian antum paham tentang ini, karena banyak orang tertipu dengan dunia. Dan dunia ini
kata Rasulullah bagaimana? Dunia ini manis, indah. Kata Allah dalam Al-Quran, dunia ini gimana? Mata'ul ghurur, kehidupan yang menipu, dan banyak manusia yang tertipu. Bukan orang awamnya saja, bukan para penuntut ilmunya saja, termasuk juga para dai dan para ulama tertipu dengan dunia. Untuk melihat dalam surah Toha ya, surah Toha ayat 131, Allah berfirman, ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Allah menyebutkan la tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah pandanganmu, janganlah kedua matamu itu memandang kepada apa yang kami karuniakan kepada mereka, yaitu kepada beberapa golongan azwajan minhum, beberapa golongan dari mereka, dari orang-orang fasik, dari orang-orang kafir yang kami karuniakan kepada mereka, zahratal hayatid dunya, sebagai bunga kehidupan dunia, bunga kehidupan dunia yang menipu, linaftinahum fi, agar kami menguji mereka dengan sebab itu. Artinya dengan harta, kedudukan, segala macam. Linaftinahum fi. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya antum perhatikan banyak ayat dalam Al-Qur'an mengingatkan kita demikian. Allah menyebutkan ayat yang antum sudah hafal semuanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih utamakan kehidupan dunia, padahal apa? Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya kita cari akhirat bukan dunia. Dunia enggak ada. Maka jangan dekat dengan ashabud dunia. Dekatnya dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah pada waktu siang dan malam, waktu pagi dan sore beribadah kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kita disuruh dekat dengan orang miskin, mencintai orang-orang miskin, dekat dengan mereka, mencintai mereka dengan apa? Dengan kita membantu mereka, menolong mereka. Orang-orang yang taat kepada Allah ini, orang-orang yang sholat, yang beribadah, kita bantu mereka karena ganjarannya besar. Jadi bukan sekedar dekat aja, bukan sekedar cinta mereka, tapi dibuktikan cinta itu dengan kita membantu mereka, menolong mereka. Bahkan ketika mereka mengalami kesulitan, kita bantu, Allah akan membantu kita, menolong kita. Nabi bersabda SAW, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melapangkan atau menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan di dunia seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan kesedihan, barang siapa memudahkan kesulitan orang yang diutang, maka Allah akan memudahkan atasnya dunia dan akhirat. Hadis sahih Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi juga bersabda SAW, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa hasibuhu qal wa kal qa'im la yaftur wa kas sha'im la yuftir. Orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjihad fi sabilillah. Beliau bersabda, bagaikan orang yang salat tanpa merasa bosan, serta bagaikan orang yang berpuasa terus-menerus. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nah, itu kita perhatikan janda-janda dan juga orang-orang miskin. Kita perhatikan mereka. Kita bantu mereka, bantu kehidupannya, bantu makannya, bantu sekolah anaknya, dan yang lainnya kita bantu. Dan ini ganjarannya besar. Seperti orang yang jihad jalan Allah. Begitu juga orang-orang miskin yang taat kepada Allah. Mereka dengan orang-orang yang kaya dengan taat kepada Allah, yang lebih dulu masuk surga orang-orang miskin. Bedanya setengah hari, 500 tahun. Untuk melihat hadisnya di halaman 36.
Nabi bersabda SAW, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniya'in bi nisfi yawmin wa huwa 500 amin. Orang-orang fakir dari kaum muslimin itu akan masuk surga sebelum orang-orang kaya setengah hari, yaitu 500 tahun. Jadi orang-orang miskin yang taat kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang menjauhi segala macam perbuatan syirik, yang mereka menjalankan sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah, yang mereka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mereka masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Kenapa orang kaya itu terlambat? Karena pemeriksaan hartanya lebih lambat. Maksudnya lebih ketat, bukan lebih lambat. Maksudnya orang kaya itu diperiksa hartanya semuanya. Dari mana dia peroleh, kemana dihabiskan. Allah akan tanya. Tentang harta itu dua ditanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan. Karena harta ini merupakan fitnah. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya. Fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Makanya orang-orang kaya itu betul-betul diteliti harta dari mana itu dan kemana dihabiskan. Apakah dia nyari ma'isyahnya dari yang halal ataukah dari yang haram atau yang syubhat atau jelas-jelas perbuatan-perbuatan haram yang bukan hak dia, atau menzalimi orang lain, atau mengambil hak orang lain, atau yang lainnya. Begitu juga ketika dia menghabiskan hartanya, apakah untuk menolong fakir miskin, untuk jihad di jalan Allah, untuk menegakkan dakwah, membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, atau untuk foya-foya, atau untuk berbuat kesyirikan, atau untuk berbuat bid'ah, atau untuk maksiat. Ini semuanya akan dihisab oleh Allah. Teliti betul tentang harta itu. Makanya orang-orang kaya yang taat tetap akan dihisab hartanya dari mana. Bedanya dengan orang miskin setengah hari, yaitu 500 tahun. Kemudian kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Berdoa, ini antum hafalkan doa ini. Di semua yang hadir, ini hafalkan. Ya, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu fi'lal khairat, yaitu perbuatan kebaikan. Ya Allah, aku mohon padamu agar aku dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa hubbal masakin, ini yang menjadi syahid di sini, yaitu wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Wa an taghfirali wa tarhamani, dan agar engkau mengampuni aku dan menyayangi aku. Wa idza aradta fitnatan, dan apabila engkau mengendaki fitnah fi qaumin, pada satu kaum, fatawaffani ghaira maftunin, wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Wa as'aluka hubbaka, dan aku mohon kepadamu agar aku mencintaimu. Ya Allah, karuniakan kepadaku agar aku mencintaimu. Jadi aku mohon kepadamu dikaruniakan rasa cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada segala perbuatan yang mendekatkan aku untuk mencintaimu. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, dan lafadznya diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, Al-Hakim dihasankan oleh Tirmidzi. Tirmidzi berkata, aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Al-Bukhari, maka ia menjawab hadis ini hasan sahih. Hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di akhir hadis itu Rasul bersabda, inna haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Sesungguhnya doa ini merupakan hal yang benar, maka pelajari, hafalkan dan perdalamlah. Disuruh kita hafalkan doa ini dan amalkan. Nabi baca doa ini di waktu malam. Antum hafalkan itu. Dan kita di sini mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka, bukan dekat dengan orang kaya, bukan. Disuruh
dekat dengan orang-orang miskin, memperhatikan mereka, menolong mereka, membantu mereka, dan yang lainnya, mengajarkan kebaikan kepada mereka. Karena banyak orang-orang kaya yang diajarkan, orang-orang miskin tidak. Maka orang-orang miskin datangi mereka, ajarkan kebenaran, undang mereka untuk memahami tentang agama Islam. Di masjid, ajak mereka kepada kebenaran. Tolong mereka, bantu mereka. Karena Allah akan menolong kita dengan orang-orang miskin. Allah akan menolong agama Islam dengan orang-orang miskin. Allah akan menegakkan agama ini dengan orang-orang miskin. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan orang-orang miskin. Perhatikan, Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan orang-orang miskin. Itu baca hadisnya. Nabi bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Di halaman 39. Bukankah kalian mendapatkan pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang miskin? Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad. Nabi juga bersabda sallallahu innama yansurullah hadhil umma bi dha'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah, dengan sebab doa orang-orang yang lemah, dengan salat mereka dan juga keikhlasan mereka. Hadis ini sahih dari Imam Nasa'i dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad. Jadi ini disuruh kita dekat dengan mereka. Ini perintah Rasulullah SAW. Bukan berarti tidak ada orang kaya yang menolong agama ini, ada. Di zaman Nabi ada Abu Bakar As-Siddiq yang membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Ada Khadijah bintu Khuwailid yang membantu dakwahnya. Ada juga Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Yang mereka membantu dakwah. Tapi antara orang kaya dengan orang miskin yang banyak yang mana? Orang miskin. Makanya ketika ditanya oleh Heraklius, apakah pengikut Nabi ini orang-orang yang mampu atau orang miskin? Orang miskin yang banyak. Orang-orang miskin yang banyak. Jadi untuk perhatikan orang-orang miskin yang harus kita perhatikan. Orang-orang kaya kalau dia membantu dakwah ini, alhamdulillah, buat dia ganjaran di akhirat. Bukan berarti dia berjasa untuk Islam, tidak. Tidak. Tapi dengan dia membantu, untuk siapa pahalanya? Untuk siapa? Untuk dia yang membantu. Bukan berarti dia berjasa dengan dia menolong dakwah, membantu pondok atau masjid, bukan berarti dia berjasa, bukan. Tapi justru dengan itu dia selamat. Dengan sedekahnya dia, dengan wakafnya dia, itu akan membersihkan hatinya dia. Akan diganti oleh Allah. Fadilahnya untuk siapa? Untuk orang ini nanti di akhirat. Jadi kadang-kadang kita terlalu berbangga dengan adanya orang-orang kaya dan yang lainnya. Mestinya sama semua. Seperti kita sholat, apa dibedain? Orang kaya safnya depan, orang miskin belakang. Begitu tidak? Tidak, dalam Islam semua sama. Sholat ibadah, nuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah sama semuanya, nggak boleh dibedakan. Ketika kita tunaikan ibadah haji semua sama pakaiannya, nggak beda. Yang kaya miskin sama. Itu harus kita ingat tuh selama-lamanya. Dan kadang-kadang kita tertipu dengan sedikit kekayaan orang, tertipu kita. Sekarang kita masuk yang kedua. Wa nanzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Melihat kepada orang yang lebih rendah kedudukannya dalam hal materi dan penghidupan. Jadi aku diperintahkan untuk melihat kepada orang yang di bawahku, yang lebih rendah kedudukannya, dan tidak melihat kepada orang yang di atasku. Disuruh kita melihat kepada orang di bawah kita. Di sini dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Fa'innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu, jangan melihat kepada orang yang berada di atas kamu. Karena demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Nabi SAW melarang seorang muslim melihat kepada orang yang di atas. Maksudnya, jangan melihat kepada orang kaya. Jangan melihat kepada orang yang banyak harta. Jangan melihat kepada orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya gaji yang tinggi, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, dan lainnya. Bahwa dalam kehidupan dunia banyak manusia melihat yang demikian. Dilihat tentang kekayaannya, rumahnya,
kedudukannya, jabatannya, gajinya, hartanya, dan yang lainnya. Tapi nggak lihat kepada yang bawah. Atau berkaitan juga dengan tubuh kita, kecantikan atau kegantengan. Lihat kepada yang bawah. Ada orang di bawah kita yang dia rupanya jelas tidak begitu cantik atau nggak begitu bagus. Ini Allah menyuruh untuk melihat. Nabi menyuruh untuk melihat kepada yang bawah supaya dia bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Maka di sini disebutkan fa innahu ajru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dengan melihat kepada yang bawah dan tidak melihat kepada yang atas, dengan melihat yang bawah, supaya apa? Supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kamu. Jadi jangan melihat kepada yang di atas, lihat yang di bawah. Jadi banyak yang kalau kita perhatikan kaum muslimin yang masih melihat kepada yang di atas. Mungkin kita di kantor ada orang yang gajinya lebih tinggi dari kita. Kadang-kadang kita iri, nggak boleh iri. Jangan lihat yang di atas, lihat yang di bawah. Banyak yang lebih susah daripada kita. Begitu juga dalam kita mencari maisha, kita alhamdulillah masih dapat gaji, masih dapat maisha dan dapat uang. Apakah sehari itu 10.000 atau 15.000 atau kurang dari itu? Kita bersyukur. Masih ada orang yang dagang nggak dapat segitu. Terus bersyukur. Atau kita punya rumah masih ngontrak, alhamdulillah masih ngontrak. Musa masih kita punya tempat berteduh. Kadang-kadang kita maksa untuk apa? Untuk punya rumah. Akhirnya utang. Akhirnya utangnya nggak bisa kebayar, bunganya juga tambah banyak. Maksakan diri. Kita wajib punya tempat tinggal. Tapi kan kalau nggak mampu kita sabar. Sementara ngontrak dulu. Atau kita alhamdulillah punya motor. Kadang memaksakan juga pengen punya mobil. Akhirnya utang. Dengan utang sulit kita untuk membayarnya. Tambah utang lagi. Kita disuruh melihat kepada yang bawah. Banyak orang yang punya kendaraan. Banyak juga orang yang punya rumah. Kita lihat kepada yang bawah. Dengan kita lihat yang bawah, dengan apa yang ada sekarang yang kita miliki ini, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita terus bersyukur, ditambah gak nikmat itu? Ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat Allah. Kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Disuruh kita untuk mensyukuri nikmat dan terus berdoa kepada Allah. Kita boleh untuk berdoa kepada Allah, minta kehidupan yang layak buat kita. Kita ingin punya rumah sendiri, punya kendaraan karena kita punya keperluan dan kebutuhan, boleh, nggak apa-apa, minta kepada Allah, tapi jangan adukan kepada manusia, jangan mengeluhkan kepada manusia, adukan semuanya kepada Allah Taala. Mensyukuri nikmat itu apa yang Allah berikan, ini susah. Artinya sedikit orang yang bersyukur. Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyah syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Makanya kita harus perhatikan, kita harus banyak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Dengan yang sedikit, dengan harta kita yang sedikit, dengan gaji yang sedikit, dengan kedudukan kita yang rendah, kita bersyukur nikmat ini, alhamdulillah. Jadi mesti banyak kita bersyukur. Lihat kepada yang bawah, jangan melihat kepada yang atas. Banyak manusia melihat kepada yang atas, ya. Lihat kepada yang bawah. Adapun berkaitan dengan masalah agama, ini masalah dunia. Kalau masalah dunia, lihat yang bawah. Kalau masalah agama, masalah ketaatan, masalah mendekatkan diri kepada Allah, ini lihat kepada yang atas. Ada orang yang taat kepada Allah, dia rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zikirnya, sedekah. Kita ingin seperti dia, boleh. Kita berdoa kepada Allah agar kita ingin seperti dia. Tapi niat kita ikhlas karena Allah. Boleh melihat yang demikian. Maka Nabi menyebutkan tentang ini. Kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Enggak boleh hasad kecuali pada dua. Enggak boleh hasad kecuali pada dua. Maksudnya hasad sini ghibthah. Kalau hasad itu, iri itu, kita ingin apa yang ada pada orang itu, tapi apa yang ada pada orang itu hilang atau hancur atau binasa. Itu namanya iri. Orang punya kendaraan umpamanya, kita ingin seperti punya orang itu, tapi apa yang pada orang itu mudah-mudahan rusak. Itu namanya iri. Nggak boleh dalam Islam. Kita kalau orang mendapatkan rezeki atau harta atau gaji atau apa saja, kita doakan kebaikan.
Doa akan barokah buat dia. Nggak boleh iri. Nah, iri ini dibolehkan pada dua. Hakikatnya bukan hasad tapi ghibtah namanya. Karena Nabi tidak ada hasad kepada dua. Yang pertama, rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halakati fil haq. Orang yang diberikan adalah harta dan dia habiskan hartanya di jalan kebenaran. Boleh kita iri. Ini orang tidak begitu kaya, pas-pasan hartanya, tapi banyak sedekah dia. Buat masjid, buat pondok, buat orang miskin, buat anak yatim, buat nolong orang, dihabiskan hartanya. Fasallatahu ala halakati fil haq, dalam jalan kebenaran. Kemudian yang kedua, yaitu rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang yang diberikan Allah al-hikmah, yaitu Quran dan sunnah. Dia memahaminya, dia mengamalkannya, dan dia mengajarkan kepada orang. Kita boleh ingin seperti dia. Kita ingin seperti yang pertama, dia banyakin sedekah, kita ingin seperti dia. Atau kita pengen yang kedua, banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, kemudian berlomba-lomba dalam mengamalkan amal soleh, mengajarkan kebaikan. Kita ingin seperti itu, boleh. Tapi apa yang ada pada orang itu tetap ada. Hartanya dan ilmunya tetap ada. Dan barokah. Itu namanya ghibtah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam berapa lafaz tentang hadis itu. Jadi kita perhatikan bahwa kita melihat kepada yang bawah. Ini perhatikan. Baik yang laki maupun perempuan. Jangan banyak menuntut kepada suami, jangan. Kalau suami memang kerjaannya dia memang rendah, memang segitu pas-pasan, syukur dengan nikmat yang Allah berikan. Syukur, jangan banyak menuntut. Sebab Allah tidak akan melihat kepada wanita yang banyak menuntut kepada suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Ishratun Nisa, Nabi bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila mura'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tasdiqni anhu." Sesungguhnya Allah enggak akan melihat kepada seorang wanita yang dia tidak bersyukur kepada suaminya dan dia banyak menuntut kepada suaminya, enggak bersyukur dia kepada suaminya. Maka perhatikan tuh, harus banyak bersyukur dan melihat kepada yang bawah. Kadang-kadang tuntutan lebih banyak dari siapa? Wanita, dari istri. Maka perhatikan itu. Melihat kepada yang bawah yang lebih susah daripada kita. Jangan melihat kepada yang atas. Kemudian juga yang perhatikan lagi, kita disuruh untuk bersyukur dan qanaah. Qanaah itu artinya apa? Qanaah artinya apa? Puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita puas dan cukup dengan rezeki itu yang Allah berikan. Makanya orang yang bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan dan puas, dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Warda bima qasamallahu laka takun aghanan nas." Hendaklah kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Redha. Ya sehari cuma dapat 5.000, kita puas dengan apa yang ada. Sehari dapat 10.000 rupiah, dengan keringat kita makan puas. Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Maka itu yang diajarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu kepada kita semuanya. Bahwa orang kaya yang sebenarnya yaitu orang yang kaya hati, kata Nabi. Laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafas. Bukannya kaya itu orang yang banyak harta, tapi kaya itu orang yang kaya hati. Kaya hati maksudnya cukup, redha dengan apa yang Allah berikan, syukur dengan apa yang Allah berikan. Itu kaya hati. Meskipun dia miskin papa, tapi dia merasa cukup dengan apa yang ada. Enggak minta-minta kepada manusia, enggak menuntut. Ini orang yang kaya hati. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Nabi juga bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'u bima ata." Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah menjadikan merasa puas terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang Islam itu orang yang bahagia, yang sukses. Kemudian diberikan cukup dan dia puas dengan rezeki yang Allah berikan. Ini orang sukses. Kemudian juga Nabi bersabda SAW,
man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda uqutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian yang merasa aman pada dirinya, diberikan kesehatan pada badannya, memiliki makanan untuk harinya, maka seolah ia telah memiliki dunia. Hadis ini hasan, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Anda perhatikan di sini. Nabi menyebutkan barang siapa yang pagi hari itu aman pada dirinya, ya nggak ada bencana, nggak ada malapetaka, aman dia. Makanya nikmat aman itu nikmat yang paling besar. Nikmat aman, tidak ada malapetaka, tidak ada teror, tidak ada pengoboman dan nggak ada yang lain, itu nikmat yang paling besar. Makanya Nabi Ibrahim berdoa dengan apa? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri aman, negeri Mekah itu. Karena aman itu kenikmatan yang paling besar. Makanya ini penting. Barang siapa yang di antara kalian aman dia pada dirinya, nggak ada teror, nggak ada pengeboman, nggak ada peperangan, nggak ada yang lain, aman dia. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, dia diberikan kesehatan pada badannya. Aman tapi dia nggak sehat juga kurang manfaat. Di sini diberikan sehat dia. Yang ketiga, memiliki makanan untuk hari itu. Meskipun cuma punya nasi dengan garam aja atau nasi dengan kecap aja cukup deh. Bersyukur kepada Allah Taala. Artinya dia aman, nggak dapat gangguan. Ada orang yang dia kaya raya, tapi negaranya perang, nikmat nggak? Nggak ada kenikmatan. Punya beras 100 karung, tapi perang dekat rumahnya, nggak bisa makan dia, nggak bisa makan. Atau beras dia 50 karung, tapi dia sakit, bisa nggak makan? Nggak bisa, sakit. Makanya ini 3, masya Allah. Yang pertama aman, nggak ada teror, nggak ada peperangan, nggak ada yang lain. Kemudian yang kedua sehat. Yang ketiga yaitu kita ada makanan, meskipun cuma nasi dengan garam cukup, atau nasi dengan kecap, nggak ada yang lain, nggak punya lauk, tapi cukup itu. Hari itu aja dia makan cukup. Nabi menyebutkan apa? Ka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dia memiliki dunia ini. Subhanallah, memiliki dunia. Maka dia bersyukur, masih dapat makan, masih bisa makan, bersyukur pada Allah. Ada orang yang dia kaya raya, nggak bisa makan dia. Semua pantangan, semua nggak boleh. Kaya, semuanya nggak boleh. Nggak nikmat hidup seperti itu. Makanya kita bersyukur pada Allah, diberikan rasa aman oleh Allah, diberikan juga kesehatan dan yang lainnya. Ini nikmat dari Allah. Ini perhatikan ini. Ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Syukur. Yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani. Dan Allah dan Nabi menyuruh aku untuk menyambung silaturahim meskipun dia sanak kerabat ini berlaku kasar kepadaku. Bab di sini disebutkan untuk silaturahim ini diperintahkan. Rahim ini maksudnya perbuatan baik kepada karib kerabat karena hubungan senasab atau karena perkawinan. Rahim ini, jadi kata Imam bin Athir, silaturahim adalah ungkapan mengenai perbuatan baik kepada karib kerabat karena hubungan senasab atau karena perkawinan. Jadi yang dikatakan silaturahim ditujukan kepada sanak kerabat. Seperti apa? Orang tua, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, sepupu dan yang lainnya yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Nah, kadang-kadang kita semua kita katakan silaturahim dengan tetangga, dengan orang sekampung. Ini bukan silaturahim. Rahim itu yang punya hubungan kerabat, hubungan nasab, hubungan persaudaraan. Kemudian kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim. Kalau orang tua itu dikatakan birrul walidain, lebih tinggi daripada silah.
Ada silaturahim, ada birrul walidain. Pada orang tua harus betul kita jaga tuh hubungan kita dengan orang tua. Perhatikan orang tua kita, berbuat baik pada orang tua karena Allah merintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam kamu beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, dan dalam kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan enggak boleh kamu beribadah hanya kepada Allah saja, dan dalam kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Enggak boleh berkata kepada orang tua, enggak boleh menengking, enggak boleh menghardik orang tua. Perhatikan itu. Karena itu termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirik. Kemudian kita disuruh juga untuk menyambung silaturahim kepada sanak kerabat kita. Orang-orang miskin, sanak kerabat yang miskin, perhatikan mereka. Sedekahkan. Datangi mereka. Kalau kita nggak mampu datang, ya kirimkan uang kepada mereka. Sedekahkan kepada mereka, bantu mereka. Bahkan kalau ada yang dari yang miskin ini memusuhi kita bersedekah kepada mereka, itu dapat ganjaran yang besar. Kata Nabi, afdalus shadaqah ala dzir rahimil kashi. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan terhadap kita. Hadis ini sahih, halaman 49. Halaman 49. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Humaidi, Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan sanak famili kita, menolong mereka, membantu mereka, menyambung hubungan dengan mereka, dan jangan diputuskan. Memutuskan silaturahim termasuk dosa besar dan gak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Nabi menyuruh kita silaturahim ini dengan membantu mereka, menolong mereka, menanyakan kabar mereka, memberikan hadiah kepada mereka, bersedekah kepada mereka. Antum lihat di halaman 55. Jadi silaturahim dapat dilakukan dengan cara mengunjungi karib kerabat, menanyakan kabarnya, memberikan hadiah, bersedekah kepada mereka yang miskin, menghormati mereka yang berusia lebih tua, menyayangi yang lebih muda dan yang lemah, menanyakan keadaan mereka baik secara datang langsung atau melalui surat atau dengan SMS dan yang lainnya. Kemudian juga kita membantu mereka, menolong mereka. Enggak boleh kita dengki kepada atau iri kepada mereka, enggak boleh. Dan yang lainnya, ajarkan mereka kebenaran, ajarkan mereka akidah yang benar, tauhid, pemahaman yang benar, berikan buku kepada mereka agar mereka paham tentang agama ini. Di samping memberikan uang, memberikan makanan, memberikan hadiah buku juga kepada mereka manfaat besar pada sanak kerabat itu. Kemudian juga kita diperintahkan untuk selalu menyambung silaturahim kepada mereka. Karena menyambung silaturahim itu akan mendatangkan rezeki dan memanjangkan umur. Jadi tentang berbuat baik pada orang tua saya nggak bahas banyak karena nanti antum bisa baca buku tentang birrul walidain, berbakti pada orang tua. Saya jelaskan panjang lebar tentang berbakti pada orang tua. Allah memerintahkan dalam Al-Quran menyambung silaturahim. Dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Ar-Ra'd dan yang lainnya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, antum lihat di halaman 62. Nabi bersabda, "Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsala fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Dan banyak faedah-faedah dari silaturahim. Makanya enggak boleh putus. Jadi kita harus berusaha untuk berbuat baik kepada mereka dan sabar atas gangguan mereka. Bab dakwah, kalau ketika kita dakwah, yang pertama kali memusuhi dakwah kita ya sanak kerabat. Sebagaimana Nabi SAW pertama kali dakwah, yang memusuhi siapa? Pamannya, sanak kerabatnya. Tapi enggak berhenti, terus berdakwah. Di antara mereka ada yang Islam,
menolong dakwah ini, di antara mereka ada yang tetap dalam kekafiran dan mati dalam kafir. Maka dakwah tetap jalan kepada mereka dan sabar atas gangguan mereka, karena Allah menyuruh kita untuk sabar. Kemudian yang keempat, wa an uqtira min la haula wala quwwata illa billah. Dan Rasul memerintahkan aku untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat tahun 321 Hijriah tentang kalimat la haula wala quwwata illa billah. Beliau berkata, kami meyakini bahwa tidak ada daya, tidak ada gerakan serta perubahan bagi seorang dari tindakan menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Demikian juga tidak ada kekuatan bagi seorang hamba pun untuk menegakkan ketaatan kepada Allah dan tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Tahawiyah, Nabi menyuruh kita untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Maka Nabi menyebutkan tentang ini karena masalah ini penting untuk kita meyakini bahwa kita ini nggak akan mungkin bisa melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Antum, saya dan antum juga nggak mungkin bisa datang ke tempat ini untuk ngaji kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak akan mungkin bisa melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak akan mungkin bisa belajar, bekerja, berdagang, berumah tangga dan lain-lain kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi harus kita menyerahkan semua kekuatan kita dan ketidakberdayaan kita hanya kepada Allah Taala. Bahwa kita nggak mampu melaksanakan segala sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Maka itu yang kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya Allah yang dapat menolong kita. Nggak akan mampu kita melaksanakan semuanya. Hatta kita mengucapkan kalimat zikir nggak akan mungkin bisa kecuali dengan Allah. Kita nggak akan mungkin bisa bersyukur kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak mungkin kita bisa beribadah dan memperbaiki ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka Nabi berwasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan di belakang setiap kamu salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Karena nggak mungkin kita bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi seorang hamba tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Seorang penuntut ilmu tidak akan mungkin duduk majelis ilmu melainkan dengan pertolongan Allah. Seorang guru nggak mungkin bisa dapat mengajarkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan pertolongan Allah. Begitu juga seorang pegawai bisa bekerja kecuali dengan pertolongan Allah. Seorang pedagang dia bisa berdagang kecuali dengan pertolongan Allah. Semuanya yang pertolongan Allah Taala. Dan memperbanyak la haula wala quwwata illa billah, ini ganjarannya besar. Dia akan jadi perbendaharaan nanti surga, celengan dan ganjaran di akhirat nanti. Nabi bersabda, ya Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwwata illa billah fa inna kanzun min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwwata illa billah, karena sungguhnya dialah perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Nabi SAW juga bersabda, akthiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Kalau yang tadi ya Abdullah bin Qais ini riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Daud. Kemudian Nabi bersabda lagi, akthiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Kata Nabi, hendaklah kamu memperbanyak mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billah, karena sungguhnya kalimat la haula wala quwwata illa billah perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Hadis sahih Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Jadi suruh kita untuk sering mengucapkan kalimat ini. Karena pada akhirnya kita enggak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita seperti Qarun yang mengandalkan ilmunya, dianggap bahwa dia yang paling mampu. Bahwa kekayaan dia itu bisa didapat dari siapa? Dari Allah. Dia bisa berusaha dari Allah. Dia bisa berdagang dari Allah, semuanya. Hatta dia punya titel, punya kedudukan, itu semua dari Allah Taala. Maka ketika Qarun mengatakan, qala inna ma utita al ilmi indi, sungguhnya harta itu aku peroleh karena
ilmu yang ada padaku. Maka Allah benamkan dia. Qarun dan hartanya semuanya dibenamkan Allah ke dalam bumi ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah, gak punya daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa ana atakallam bimul haq, dan aku diperintahkan untuk berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Kita disuruh untuk mengatakan kebenaran. Ya, tidak boleh kita mengucapkan kalimat yang nanti akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Ucapkan kalimat yang hak, jangan yang batil. Meskipun pahit yang hak itu. Sering kita mengucapkan qulil haqqa walau kana murran, ngambil dari hadis ini. Katakanlah yang hak meskipun pahit. Jadi kita harus mengatakan dengan menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, atau menjadi saksi yang adil dan jujur. Karena disuruh kita untuk berkata yang adil dan jujur. Bahkan diperintahkan juga kita untuk menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang mungkar itu mungkar, yang ma'ruf itu ma'ruf. Ini kebanyakan enggak diucapkan. Kalau kita lihat dari para dai, para kiai, para ustadz, ini enggak menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Disembunyikan kebenaran itu. Kata mereka, perkataan ini didengar oleh orang itu pahit. Dan orang gak suka dengan perkataan itu. Meskipun orang gak suka, harus sampaikan. Karena ini kebenaran. Seperti orang yang dia beribadah kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Seperti orang-orang menyembah kubur. Menurut syariat Islam, orang menyembah kubur benar atau tidak? Tidak benar. Salah besar dan termasuk apa? Dosa besar, dosa yang paling besar. Karena termasuk apa? Syirkun akbar. Tapi apa ada para kiai atau dai yang menjelaskan tentang itu? Sedikit. Padahal yang mendatangi kubur-kubur yang dia anggap keramat itu banyak atau tidak? Banyak, jutaan. Yang mendatangi kubur Wali Songo atau yang lainnya jutaan. Mereka mendatangi dengan mengharap bahwa dengan datang ke kuburan itu mendapatkan apa? Dapatkan rahmat, dapat berkah, doanya dikabulkan, dan segala macam. Belum lagi mereka minta. Ini perbuatan syirkun akbar. Harus kita katakan kepada umat, jelaskan kepada mereka bahwa ini perbuatan syirkun akbar. Secara syariat dilarang. Dosa besar yang paling besar, syirkun akbar. Mungkar yang paling mungkar. Kita harus katakan. Nggak boleh kita diam. Nggak boleh. Harus kita katakan. Dan itu pahit. Dan resikonya juga tinggi resikonya. Artinya akan dibenci oleh umat. Ditinggalkan oleh umat. Sebagaimana para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Kemudian apa? Dibenci oleh umatnya. Jangankan nabi-nabi yang lain. Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana? Diusir. Dilempari dengan kotoran. Dilempari dengan batu. Diboikot, kemudian akhirnya Nabi hijrah kemana? Yang pertama ke Taif, yang kedua kemana? Ke Madinah, sampai akhir hayatnya. Itu resiko dalam dakwah, dalam menyampaikan kebenaran, meskipun baik. Terutama masalah apa? Masalah tauhid harus jelaskan kepada umat. Masalah syirik harus jelaskan kepada umat. Masalah sunnah jelaskan kepada umat. Masalah juga bid'ah jelaskan kepada umat. Kadang-kadang banyak orang berbicara, jangan bicara bid'ah, jangan. Gimana orang gak boleh bicara? Yang pertama kali bicara bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Nabi yang mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kamu dari setiap perkara-perkara dalam agama. Karena setiap perkara yang berubah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Bahkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesalahan tempat neraka. Nabi SAW mengatakan, kenapa sekarang dilarang? Nanti menimbulkan perpecahan. Loh, harus kita sampaikan kebenaran.
nanti akan terlihat dengan kita menjelaskan kebenaran dengan ilmu, bukan asal ngomong, bukan asbun, bukan asal bunyi. Dalil yang dibawakan, hujjah yang dibawakan kepada umat ini, keterangan. Nanti akan terlihat liyamizal khabitha minat thayyib. Akan terlihat nanti yang jelek dengan yang baik, yang benar dengan yang akan kelihatan dalam dakwah ini. Tapi disembunyikan, nggak dijelaskan kepada umat, dosa. Ya kiainya, ustadznya, dainya dosa besar menyembunyikan ilmu kepada umat. Sampai mereka mengatakan belum saatnya menjelaskan tentang syirik, tentang belum saat. Kapan? Tunggu si dai mati atau umatnya mati? Jelaskan kepada umat kebenaran itu. Dan menimbulkan resiko tinggi, betul. Nggak ada masalah dalam dakwah. Ya dicela, dicaci maki, difitnah, dan yang lainnya. Itu resiko dalam dakwah. Tapi ini harus sampaikan kebenaran. Kalau enggak, berat hukumannya. Bagi si kiai, si ustaz, si dai, berat hukumannya. Berat. Antum lihat ayatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Allah menyebutkan, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu anhu wa ana tawwabur rahim. Allah menyebutkan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk. Mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang laknat oleh Allah dan laknat oleh orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mereka memperbaiki dan mereka menjelaskan, ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka, kami terima taubat mereka dan sungguhnya aku, kata Allah, tawwab, yang selalu menerima taubat, dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi ini harus kita jelaskan, dan ini termasuk bentuk juga kasih sayang kepada umat. Menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, yang hal itu hal, yang haram itu haram. Jelaskan kepada umat. Ini termasuk bentuk kasih sayang kepada umat. Kasih sayang. Sebab dengan itu orang tahu ini jalan benar, ini jalan sesat. Ini jalan yang membawa ke surga, ini jalan yang membawa ke neraka. Ini akan membawa ke Allah, ini tidak. Jelas umat itu sayang. Tapi kalau kita diam, nggak menjelaskan, umat nggak akan tahu. Kejam kita kepada umat. Kejam. Justru sekarang dibalik. Orang yang menjelaskan tauhid kepada umat, menjelaskan bid'ah kepada umat, menjelaskan syirik kepada umat, dianggap mereka apa? Keras. Betul nggak? Ya keras mereka. Tapi orang yang diam, nggak nyebut bid'ah, nggak nyebut tauhid, nggak nyebut syirik. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu takwa pada Allah. Takwa. Semua juga bilang takwa. Tapi coba jabarkan takwa itu gimana? Takwa akan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan. Perintah Allah yang paling besar apa? Tauhid. Larangan yang paling besar apa? Syirik. Gak dijelaskan, gak dijabarkan. Jadi gak pernah tahu orang seumur hidup sampai mati tentang takwa itu apa. Tapi harus dijelaskan kepada umat sehingga umat ini paham jalan kebenaran. Bahwa mendatangi kubur wali, kubur kiai, kubur habib untuk minta sesuatu kepada mereka, minta kesembuhan, minta supaya dimudahkan urusannya, supaya lulus ujian, supaya naik jabatan, ini perbuatan syirkun akbar. Syirik yang paling besar, dosa yang paling besar yang nggak diampuni oleh Allah. Orang melakukan demikian dan dia sudah tahu dalilnya, dia tahu keterangannya, dia lakukan juga, maka seluruh amalnya dihapuskan oleh Allah SWT. Seluruh amalnya, pahala salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umroh dihapuskan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik,
akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang yang merugi. Kepada Nabi Muhammad Allah berfirman demikian, kalau berbuat syirik dihapuskan seluruh amalnya, apalagi kita. Kalau ada orang yang datang ke kubur minta sesuatu kepada selain Allah, mintanya kepada kiai itu, atau kuburan Habib itu, atau kuburan tuan guru, atau syekh atau yang lainnya, minta kepada mereka, ini perbuatan syirik. Karena Allah menyuruh kita untuk berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhulul jahannama dakhirin. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 60, Allah berfirman, "Hendaklah kalian berdoa kepadaku. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina." Berdoanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dan gak boleh juga menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah. Langsung Allah menyuruh kita berdoa langsung kepada Allah. Allah akan kabulkan. Jadi gak boleh orang minta sesuatu kepada selain Allah. Sebab ini banyak kesyirikan yang ada, seperti menyembah kubur, datang ke kuburan orang soleh, minta sesuatu, minta disembuhkan penyakit, minta rezeki, minta supaya dagangannya laris, minta supaya naik jabatan dan yang lainnya. Ini semua perbuatan syirik. Dan ini harus kita jelaskan. Begitu juga kepada penguasa. Kalau ulama itu dekat dengan penguasa, dia harus sampaikan kebenaran, meskipun pahit. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bahwa seutama-utama jihad mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani dan Mu'jamul Kabir dan yang lainnya. Dan kita menasihati penguasa bukan di mimbar, enggak boleh. Menasihati penguasa enggak boleh di mimbar, enggak boleh dalam ceramah umum, enggak boleh juga dalam bentuk tulisan, enggak boleh. Datangi ke kantornya atau ke tempatnya atau ke rumahnya. Nabi bersabda SAW, antum lihat di hadis halaman 74. Nabi bersabda, "Man arada ayyan sahli dhi sultan fala yubdi alaniyatan, walakin yaqud bi yadi fayakhlu bihi, fa in qabila minhu fadha wa ila kana qad adda alladhi alayhi." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya. Kalau penguasa itu mau mendengar nasihat itu, maka itu yang terbaik. Dan bila penguasa itu enggan, tidak mau menerima, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban aman yang dibebankan kepadanya. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Abi Yasin dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga Imam Ahmad dan Hakim. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran kepada umat, jangan disembunyikan. Kepada kita, istri, anak, kepada keluarga terdekat, sampaikan kebenaran, jangan disembunyikan. Kepada orang tua, kepada mertua, dan kepada juga orang-orang yang ada di tempat kita, di kantor, sampaikan kebenaran meskipun pahit, tapi dengan cara yang hak. Saya sebutkan syarat-syaratnya di sini, ketentuannya. Kemudian yang keenam, wala takhudni fillahi laumata laim. Artinya jangan takut celaan. Janganlah engkau takut celaan para pencela dalam berdakwah di jalan Allah. Di dalam berdakwah di jalan Allah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, jelaskan kepada umat, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang benar itu benar, yang salah itu salah, jelaskan kepada mereka. Dan ini jelas akan mendapatkan apa? Celaan dari orang. Seperti yang tadi saya sebutkan, ketika kita menyatakan dengan jelas, gamblang, dengan dalil dari agama Islam ini, orang tetap mengatakan apa? Keras. Dan itu godaan dari mana? Syaitan. Kalau yang batil dianggap indah dan bagus oleh syaitan. Tapi kalau yang hak, sengaja setan menggoda dan menghiasi supaya apa? Yang batil itu supaya orang senang. Tapi kalau yang hak itu digambarkan oleh syaitan dengan gambaran yang menyeramkan atau keras atau yang lainnya supaya orang jauh dari kebenaran. Karena setan berusaha dan berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan siapa? Semua manusia.
Sampai saya bersumpah, "Ba fi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Dengan kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Jadi setan terus berusaha bagaimana menyesatkan kita. Dan setan menurut Al-Quran bahwa dia teman atau musuh? Musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang kita bagi kamu. Jangan jadikan teman. Makanya dalam dakwah nggak boleh kita takut, nggak boleh juga kita takut celaan, nggak boleh. Kita berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Ini penakut ini sifat yang tercela. Biasanya kalau sudah penakut itu kaitannya dengan bakhil. Kalau bakhil mesti penakut. Dua itu selalu digandengkan dalam hadis Nabi. Kalau dia penakut mesti bakhil. Kalau bakhil mesti penakut. Antum hafalkan doanya ini. Dibaca bisa di akhir sholat sebelum salam, bisa juga sudah salam. Itu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardal umur wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sungguh aku berlindung padamu dari sifat pengecut. Aku berlindung padamu dari sifat kikir. Aku berlindung padamu dari dikembalikan kepada umur yang paling hina, itu umur pikun. Aku berlindung padamu dari fitnah dunia, dan aku berlindung padamu dari azab kubur. Hadis sahih dari Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kita nggak boleh takut dalam menyampaikan dakwah ini, nggak boleh. Jadi harus kita berani. Nggak boleh kita mundur dalam menegakkan kebenaran. Dan juga nggak boleh berhenti karena celaan orang. Nggak boleh. Kita berhenti dalam dakwah atau berhenti nuntut ilmu atau berhenti beramal soleh karena celaan orang, nggak boleh. Saya bahas dua, perhatikan di sini. Ya, tolong perhatikan. Yang ikhwan dan akhwat tolong perhatikan. Dalam kita nuntut ilmu, dalam kita mengamalkan amal soleh, dalam kita berdakwah, ini nggak boleh kita berhenti. Ini yang pertama ya. Nanti yang kedua tentang celaan. Nggak ada dalam Islam itu istilah berhenti, nggak ada. Berhenti sholat ada nggak? Nggak boleh berhenti sholat. Saya mau istirahat dulu deh, capek sholat mau berhenti, nggak boleh. Bisa kafir dia. Kalau pendapat ulama yang mengatakan meninggalkan sholat kafir, bisa kafir dia orang ini. Ini sholat atau berhenti puasa nggak boleh. Kecuali bagi orang yang haid, dia nggak sholat, dia nggak puasa karena haid atau dia nifas. Sekarang sholat ibadah, puasa ibadah, berhenti ngaji, ngaji ibadah bukan? Ibadah, nggak ada istilah berhenti ngaji, nggak boleh berhenti. Berhenti cukup dah ngaji sampai di sini dulu, berhenti nggak ada, terus sampai kapan? Sampai mati. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak rahimahumullah tanya, sampai kapan nuntut ilmu? Ila an adkhulul qabr, sampai aku masuk di yang kubur. Sampai kapan? Ilal mamat, sampai meninggal dunia. Enggak boleh berhenti. Jadi ingat tuh, enggak boleh bagi dalam beragama, enggak boleh kita berhenti. Maka amal saleh enggak boleh berhenti terus. Hatta dia sakit terus. Sampai dia wafat, terus laksanakan ibadah itu. Enggak boleh berhenti. Mengamalkan amal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan terus sampai diwafatkan oleh Allah. Enggak ada istilah berhenti dalam Islam. Maju menuju akhirat atau mundur menuju neraka, berhenti nggak ada. Liman syaa'a minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Barang siapa yang ingin maju atau mundur, maju ke sorga, mundur ke neraka, berhenti nggak ada. Makanya Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, nggak ada dalam Islam itu berhenti, nggak ada. Dalam melakukan ibadah kepada Allah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam menjauhkan larangan, nggak ada istilah berhenti, nggak ada. Terus. Maka Nabi SAW diperintahkan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Rabb kamu sampai datangnya al-yakin, kematian. Nggak ada istilah berhenti. Yang kedua tentang celaan. Celaan manusia
hebatnya celaan manusia, makarnya manusia membahayakan kita atau tidak? Tidak. Orang bikin celaan, bikin tulisan, menghina agama Islam, menghina orang-orang yang melaksanakan sunnah, bikin karikatur atau yang lainnya, bahaya atau tidak? Nggak bisa membahayakan kita. Makanya kita nggak boleh takut dengan celaan orang yang mencela. Banyak celaan, baik terang-terangan orang cela, di depan mata kita orang cela, bentuknya tulisan, atau juga di media sosial, atau bikin karikatur, nggak bisa membahayakan kita. Tetap jalan dakwah ini, nggak boleh berhenti. Karena mereka nggak mampu. Orang yang mencela itu karena mereka nggak mampu untuk menegakkan hujah di depan kita, nggak mampu dia. Anda melihat dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah, ya, dari orang-orang munafikin, dari orang-orang yang jahat, mereka nggak mampu untuk ketemu dengan kita ada hujah, nggak mampu. Jadi mampunya apa? Mencela, menghina, memfitnah, bikin karikatur atau yang lainnya. Iya tidak? Karena nggak mampu melawan hujjah. Yang kita bawakan dalam kajian-kajian dalil hujjah, bukan dongeng, bukan cerita, bukan pendapat, bukan ra'yu, tapi dalil hujjah. Mereka nggak mampu melawan hujjah. Makanya para nabi dan para rasul dicela oleh umatnya dengan apa? Orang gila, tukang sihir, penyair atau yang lainnya semuanya. Karena apa? Mereka nggak mampu untuk membantah hujahnya apa? Para nabi. Yang mereka ada dan mampu apa? Mencela. Mencela. Sampai umatnya Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh mendakwakan, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun, siang dan malam. Siang dan malam. Sudah dakwakan oleh pengikutnya mengatakan apa? Oleh umatnya mereka mengatakan anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah kami akan beriman kepada kamu? Pengikut kamu semuanya orang-orang rendah, orang-orang hina. Dicela. Belum lagi celaan yang lain yang banyak. Tapi kita nggak boleh dalam dakwah berhenti, nggak boleh. Terus jalan dakwah ini. Selama ada langit dan bumi tetap dakwah. Celaan orang mencela tidak akan membahayakan kita. Jadi jangan berhenti. Orang mencela dakwah kita jangan berhenti. Celaan banyak lah, yang keras, fundamentalis, teroris, macam-macam sudah. Jadi dengar, celaan orang mencela nggak akan membahayakan kita. Hatta mereka punya makar nggak akan membahayakan kita. Makanya nggak usah takut dengan makar-makar mereka dimunculkan. Nanti orang ini akan mengancam kita nanti, nggak usah takut. Allah menyebutkan tentang makar mereka, wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, Allah juga punya makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Selama kita menolong agamanya, menegakkan agama dengan ikhlas karena Allah, menyebabkan Allah pasti akan tolong. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Seandainya kalian sabar dan takwa kepada Allah, nggak akan membahayakan tipu dayanya mereka, makarnya akan membahayakan kalian. Itu harus yakin kita. Allah pasti akan menolong hambanya. Makanya ciri orang yang beriman yang akan ditampilkan oleh Allah di muka bumi ini, Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin al mu'minin a'izzatin al kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 54, wahai orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, maka kalau Allah akan mendatangkan suatu kaum, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi keras kepada orang-orang kafir, berjihad dengan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas pemberiannya, dan Allah itu maha mengetahui. Yang ketujuh, wa alla as'alan nasa syai'an. Yang ketujuh, wasiat yang ketujuh yang terakhir, yaitu Nabi berwasiat kepada Abu Dzar, tidak boleh minta-minta sesuatu kepada manusia, kepada orang, nggak boleh. Jadi nggak boleh minta-minta.
Karena minta-minta hukumnya haram, nggak boleh. Seorang muslim dia harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia harus mencari nafkah. Nggak boleh minta-minta manusia, nggak boleh jadi beban buat orang lain. Dia harus berusaha sendiri, nggak boleh. Cuma sayangnya banyak orang minta-minta untuk pribadinya dia, nggak boleh. Dia atau dia orang awam atau dia penuntut ilmu, bahkan juga ada seorang dai atau ustadz minta-minta kepada muridnya, nggak boleh dalam Islam. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi ini merusak apa? Merusak tauhid rububiyah. Tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau berbicara soal rububiyah, kita meyakini bahwa Allah sebagai khalik, Allah sebagai apa? Raziq. Allah yang menciptakan, Allah pasti yang memberikan rezeki. Berarti orang ini nggak yakin kalau dia minta kepada manusia, dia nggak yakin bahwa Allah memberikan rezeki kepada dia. Allah berikan rezeki kepada seluruh makhluk. Allah menciptakan manusia, jin, binatang atau apa saja, Allah juga yang menanggung rezekinya. Meskipun dia hidup sendirian di atas gunung, Allah pasti memberikan rezeki. Dan dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Harus yakin. Kalau orang kafir, musyrik, mereka yakin dengan rububiyahnya Allah, mesti orang beriman lebih yakin daripada orang musyrik. Gak boleh minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk berusaha, untuk berdagang, untuk mencari maisha, wajib. Tapi gak boleh minta-minta pada manusia. Nabi bersabda SAW, untuk melihat di halaman 86, la yakhudha adukum hablahu fayati bihuzmatil hatab ala dhari fayabi'aha fayaquffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min ayyasal nasa syai'an a'taw wa mana'u. Sungguh seorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga kehormatannya, lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia, mereka memberi atau tidak memberinya. Hadis sahih Bukhari dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Jadi minta-minta hukumnya haram, nggak boleh minta-minta. Dan ini sudah saya bahas panjang lebar dalam buku saya, hukum minta-minta dan mengemis. Hukum minta-minta, nanti antum baca itu dalil-dalilnya tentang hukum minta-minta dan mengemis dalam syariat Islam. Ini hukumnya haram dalam Islam. Ada orang minta-minta langsung, dia minta-minta. Ada yang nggak langsung, tapi tujuannya minta, nggak boleh. Atau dia udah niat minjam sama muridnya, udah pasti murid ini nggak akan ngasih ganti, tapi niatnya memang minta, cuma dengan bahasa apa? Minjam. Karena udah diyakin nih murid nggak mungkin akan minjamkan uang, pasti ngasih, betul dikasih. Niatnya udah dari awal apa? Minta. Atau dengan bahasa yang lain, dijelaskan, Bapak, Ibu-ibu, tadi saya datang terlambat. Karena apa? Motor saya rusak. Ini udah tahu nih maksudnya apa? Oh, supaya diganti motornya yang baru. Jadi minta-minta, tapi nggak langsung minta-mintanya. Kenapa Ustaz terlambat? Anak saya sakit. Supaya apa? Supaya dikasih duit buat berobat. Ini nggak boleh. Minta langsung atau secara nggak langsung, nggak boleh dalam Islam. Jadi hati seorang yang beriman dan bertawakal kepada Allah, dia hanya condong kepada Allah, nggak condong kepada manusia, dan nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Antum ingat tuh, orang yang mengharapkan kepada Allah tidak akan kecewa, tapi orang yang mengharap pada manusia pasti akan kecewa. Antum ingat seumur hidup itu. Jangan minta-minta dan jangan mengharap sesuatu dari manusia. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzau istighna'un nas. Antum lihat di halaman 89. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan melaksanakan salat malam dan kemuliaan kehormatannya dengan merasa cukup, tidak mengharapkan sesuatu pada manusia. Hadis ini ini hasan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga Al-Hakim dalam kitab yang Mustadrak. Jadi hadis ini hadis yang hasan. Kemudian Nabi juga bersabda tentang masalah minta-minta, hukumnya berat, ini hukumannya berat. Kata Nabi, innal mas'alata kaddun yaqudu biha ar-rajulu wajha ila yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda min. Sesungguhnya minta-minta merupakan cakaran, hal yang menyusahkan yang seseorang mencakar wajahnya dengannya
menyusahkan kebagusan harga dirinya, kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau karena suatu hal atau perkara yang sangat perlu. Hadis sahih Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya. Nabi juga bersabda SAW, "Man sa'alan nasa amwalan takatsura, fa innama yas'alu jamra, falyastaqil aw liyastakthir." Barang siapa minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, bukan karena kebutuhan, maka sungguhnya ia hanyalah minta bara api. Karena silakan ia minta sedikit atau banyak. Hadis sahih Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi juga bersabda SAW, "Ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumil qiyamati laisa fi wajhi muzatul lahmin." Kata Nabi, seorang senantiasa minta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dengan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadis sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Ini 7 wasiat yang Nabi wasiatkan kepada Abu Dzar pada akhirnya untuk kita, yang kita berusaha untuk mengamalkannya, karena wasiat yang agung yang bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama wasiatnya untuk ingat, yaitu mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Orang miskin yang bagaimana? Yang bertakwa kepada Allah, yang taat. Yang kedua yaitu melihat kepada yang di bawah, jangan melihat kepada yang di atas. Yang ketiga menyambung silaturahim, meskipun dia berbuat kasar kepada kita. Yang keempat memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima mengatakan kalimat yang hak meskipun pahit. Dan yang keenam enggak boleh kita takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah jalan Allah. Dan yang ketujuh kita enggak minta-minta sesuatu kepada manusia. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Kalau ada yang kurang jelas untuk menanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.